Shalom, jumpa lagi dalam Devotion Keluarga Blessing. Mari sebelum kita mulai devotion kali ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami masih boleh mendengarkan isi hati-Mu, biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu boleh kami lakukan Tuhan. Bukan hanya kami dengarkan, tapi kami mau Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Urapi setiap kami tanpa terkecuali, urapi juga ini Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu yang tiada batasnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, devotion kali ini dengan tema yaitu King of Glory. Satu ayat saja Bapak Ibu, saya bacakan buat Bapak Ibu di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 Bapak Ibu dikatakan dengan jelas, Alkitab catat, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan yang menatang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan pengujian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, di sini ada 4 bagian frasa yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu frasa, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dari sini Bapak Ibu, kita dapat ambil inti bahwa Yesus itu adalah cahaya yang menerangi dunia yang gelap. Alkitab catat dengan jelas Bapak Ibu di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di sini Bapak Ibu, jelas sekali Bapak Ibu, ketika Yesus membawa terang itu, dan Yesus adalah terang itu, Bapak Ibu perhatikan, terang itu adalah kasih, pengharapan, dan keselamatan yang kekal buat setiap kita Bapak Ibu. Ya. Bagian yang kedua Bapak Ibu ya, bagian yang kedua, rasa yang kedua itu gambar wujud Allah. Nah, gambar wujud Allah ini Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia bukan hanya sekedar sebagai bayi di atas balungan Bapak Ibu, tetapi dia adalah Allah sendiri yang hadir di dalam dunia ini dalam rupa manusia Bapak Ibu. Alkitab juga mencatat Bapak Ibu di dalam Yohanes 1 ayat 14 Bapak Ibu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, satu kali waktu saya posting di Facebook, ada seseorang yang messenger kepada saya Bapak Ibu. Orang ini belum mengenal Kristus Bapak Ibu. Tiba-tiba dia tanya, bolehkah saya tanya sesuatu? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Dia katakan gini Bapak Ibu, mengapa kok orang Kristen menjadikan manusia sebagai Tuhan? Nah, lalu saya katakan kepada dia dengan ayat ini Bapak Ibu. Jadi saya katakan Yesus itu adalah firman. Kita tahu Bapak Ibu ya, namanya firman itu perkataan melekat dengan kita. Contoh gampangnya Bapak Ibu, saya punya pribadi Bapak Ibu ya, saya ini adalah pribadi, tapi antara perkataan saya dengan saya itu menjadi satu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang dikatakan dengan Yesus Bapak Ibu, Alkitab catat bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ini firman, perkataannya Tuhan. Nah, justru Bapak Ibu, dengan adanya firman ini yang menjadikan segala sesuatu. Yesus juga katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi saya katakan kepada anak itu yang tadi bertanya, bukan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Lalu dia bertanya, mengapa Yesus disebut anak Allah? Bukankah anak Allah belum tentu Allah? Dia pakai permisalan Bapak Ibu. Misalkan anak presiden, apakah seorang presiden? Tentu belum. Belum tentu Bapak Ibu ya. Apakah anak bupati? Pasti seorang bupati? Belum tentu juga. Apakah anak wali kota seorang wali kota? Belum tentu juga. Nah, lalu mengapa bisa dikatakan Yesus adalah anak Allah? Begini Bapak Ibu, saya juga gantian balik tanya dia. Apakah anak monyet? Bukan monyet. Pasti monyet Bapak Ibu. Anak serigala? Pasti serigala. Demikian juga Yesus, anak Allah adalah Allah. Mengapa menggunakan kata anak Allah? Kosakata Indonesia ini terbatas Bapak Ibu. Makanya digunakan kata anak Allah. Bukan kemudian Allah beranak. Dia juga sempat bertanya Bapak Ibu, kalau Allah beranak siapa yang jadi dokternya? Lalu gantian saya balik kepada dia. Sebelum saya jawab itu, bisakah kamu juga jawab? Saya tanya, kamu tahu anak bangsa? Siapa yang jadi dokternya? Saya tanya lagi, apakah kamu tahu anak kunci? Siapa yang jadi dokternya?
Anak tangga siapa yang jadi dokternya? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kata anak bukan secara biologis Bapak Ibu ya. Tapi kata anak di sini yang dipakai itu mendekati kosakata yang hampir nilainya sama dengan kata Allah. Jadi ketika menggunakan anak Allah itu mendekati dengan Allah. Bukan berarti dalam hubungan biologis seperti itu, bukan. Banyak orang yang nggak percaya kepada Yesus karena ini tidak masuk di nalarnya mereka Bapak Ibu. Tidak masuk di pikiran mereka. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu Alkitab tadi catat Bapak Ibu, firman itu menjadi manusia. Bahkan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia. Bukan hilang keilahiannya, bukan Bapak Ibu, tapi menambahkan manusia, kodrat manusianya ditambahkan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa belajar dari dia. Apa yang dilakukannya itu menjadi teladan bagi kita. Dan terlebih Bapak Ibu, kedatangannya sebagai manusia Bapak Ibu itu satu Bapak Ibu tujuan yang jelas. Dikatakan di frasa berikutnya itu bagian 3 frasa penyucian dosa Bapak Ibu. Nah di sini sangat amat penting sekali Bapak Ibu bahwa tujuan kedatangan Yesus adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah kelahirannya ini Bapak Ibu merupakan langkah awal untuk menggenapi penyelamatan melalui salib yang ditulis, yang dimulai dari Natal dan digenapi di Paskah. Alkitab mencatat Bapak Ibu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 Bapak Ibu. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dengan Yesus dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi Yesus datang untuk menyucikan dosa kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada Yesus datang, kita hidup di dalam neraka kekal. Tapi kedatangan Yesus Bapak Ibu untuk menyucikan hidup kita, kita diperdamaikan dengan Allah. Supaya apa Bapak Ibu? Kita tidak masuk ke dalam neraka, tapi kita beroleh hidup yang kekal Bapak Ibu. Bagian yang frasa terakhir Bapak Ibu itu berbicara tentang ini Bapak Ibu ya, bagian yang terakhir, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini menandakan apa Bapak Ibu? Menandakan bahwa Yesus satu-satunya yang memiliki otoritas dan kuasa atas segala sesuatu. Nah ini Bapak Ibu ya, kita belajar sesuatu devotion kali ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita sudah juga melewati Natal Bapak Ibu ya. Natal adalah perayaan tentang Allah yang hadir di dunia ini untuk menyucikan dosa kita. Merayakan Natal berarti menerima Kristus sebagai terang kehidupan dan hidup di dalam kemuliaannya dengan menjadi terang bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, biarlah Bapak Ibu melalui Natal tahun ini Bapak Ibu kita diingatkan melalui Ibrani 1 ayat 3. Natal ini apa Bapak Ibu? Bukan sekedar baju baru, bukan sekedar perayaan yang penuh dengan euforia Bapak Ibu, tapi Natal menyambut terangnya Bapak Ibu, dan kita hidup di dalam terang itu. Dan juga bukan hanya sebagai hidup di dalam terang itu, tapi kita menjadi saksinya supaya orang lain juga bisa menikmati kasih dan juga keselamatan kekal yang dibawa oleh Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami ya Tuhan bahwa Natal Tuhan ini adalah momen terpenting bagi setiap hidup kami, di mana Engkau sudah menjadi terang di dalam gelap dalam dunia ini. Biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, dan hidup untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi-Mu mulai dari hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.